wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom online Taklim Salwa untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada Ustadz kami sampaikan jazakallahu khairan katsira yang selalu melimpahkan waktunya, melimpahkan tenaga, ilmunya pada kita semua untuk membimbing kita mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga ini menjadi amal jariah Ustadz dan menjadi pemberat amal ibadah, pemberat amal nanti di akhirat kelak. Amin. Kepada Ustadz sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, untuk Taklim Salwa ini kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Hujurat, yaitu Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 sampai ayat 10. Untuk ibu-ibu nanti kalau sudah memulai, Ustadz kami persilakan untuk di-mute, dan kalau nanti setelah Ustadz selesai kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaan, boleh lewat chat, boleh lewat langsung. Baiklah, karena waktu juga, mari kita buka Taklim Salwa ini dengan membaca basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Ibu sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita beribadah kepadanya, pengatur dan pentadbir segala urusan kita. Allah yang paling mengetahui tentang sesuatu yang bermaslahat bagi kita dan kehidupan kita. Allah yang kepadanya lah ibu sekalian kita bersandar, yang kepadanya lah kita bergantung, dan kepadanya pula kita akan dikembalikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita ucapkan. Dan karena itu, ini juga lah menjadi satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar waktu dan kesempatan yang kita pergunakan untuk mentadabburi ayat-ayatnya ini bernilai kebaikan bagi kita semua ibu sekalian, seluruh perhatian, pikiran yang kita pusatkan untuk Al-Quran, dan waktu yang kita luangkan, kesibukan yang kita tinggalkan, kesabaran yang kita
pertahankan untuk ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga insya Allah menggembirakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan dan panjatkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ibu sekalian terus-menerus berada di atas petunjuknya, mengikuti jejaknya dan menjadikannya sebagai contoh dan tauladan bagi kita dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan kita insyaallah dari pengikut-pengikutnya yang akan terpilih mendapatkan kehormatan dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah dimaklumkan tadi bahwa kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita di surah Al-Hujurat yang dikatakan oleh para ulama suratul adab, ya, suratul adab. Di 5 ayat pertama sudah kita jelaskan ibu sekalian beberapa adab yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, paling kita butuhkan dalam beragama. Pertama, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Rasul, di mana sudah kita katakan ibu sekalian, dalam hidup ini ya harus kita jadikan ya sebagai falsafah hidup kita, ya mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh melangkahinya, melangkahi kalamnya, dan melangkahi sunnah nabinya. Itu yang pertama. Kemudian di ayat kedua ibu sekalian, di sana ada akhlak secara khusus ya yang harus kita sifati terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para sahabat masa itu yang di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak mengeraskan suara ketika berbicara di hadapannya, ya melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu secara khusus bagi mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berada di tengah-tengahnya mereka. Dan begitu juga adab ini berlangsung juga kepada kita sebagai umatnya bila kita berada di kota nabinya, berada di Masjid Nabawi, ya, tidak mengangkat suara tinggi-tinggi dan sebagainya. Lalu di ayat berikutnya dijelaskan bahwa tidak mengangkat suara tinggi-tinggi ya di hadapan Rasulullah SAW atas dorongan keimanan dan perintah dari Allah, maka mereka-mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian di ayat berikutnya ibu-ibu sekalian, dijelaskan di sana sekelompok dari Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim yang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka akan mengikrarkan keislaman mereka, dan ada juga tentunya urusan-urusan lain dengan Nabi, ya, yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Akan tetapi di antara mereka ada orang-orang yang tabiatnya ya jauh dari kesopanan saat itu. Memanggil Nabi SAW dengan teriak, memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad, ukhruj ilaina, keluarlah, jumpai kami, kata tokohnya. Ya.
Akan tetapi Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ampunan kepada mereka, sebab Allah menutup ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kedatangan Banu Tamim nih, Ibu sekalian, ya, dengan dengan adab yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bukan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Ya, Nabi kita itu adalah orang yang sangat lapang dadanya, ya, luas hatinya, tidak mudah tersinggung, memahami keadaan, ya, siapa yang datang kepadanya. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun telah diperlakukan dengan perlakuan yang tidak pantas kepadanya, ya, tetap menyambut mereka dengan gembira, ya, bahagia dengan keislaman mereka, ya, tetap dia sambut, ya, dia keluar dari rumahnya, dari kamar istrinya, menjumpai mereka, ya, keluar walaupun terganggu istirahat siangnya. Subhanallah. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjumpaan itu terjadilah perjumpaan yang sangat mengagumkan di antara Nabi dan kelompok Banu Tamim, di mana ketika berpidatolah salah seorang tokoh dari Banu Tamim yang ternyata isi dari pidato tersebut penuh dengan pujian-pujian dan sanjungan terhadap kabilah Bani Tamim sendiri, dan pujian-pujian terhadap tokoh-tokohnya dan kemuliaan mereka, dan membuat itu juga semua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlapang dada. Dan pada akhirnya pidato dari kabilah Bani Tamim itu disambut juga, ya, oleh pidato dari sahabat Rasulullah, ya, khatibun Nabi, ahli pidatonya Nabi. Itulah dia Thabit, ya, Ibnu Qais Ibnu Syammas, salah seorang laki-laki yang telah dijamin masuk surga, ya, oleh Rasulullah SAW. Beliaulah yang membalas, ya, pidato dari kelompok Bani Tamim tersebut dengan terlebih dahulu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia pun menjelaskan kepada kelompok Bani Tamim tersebut, ya, tentang dinul Islam dengan singkat, sehingga kelompok Bani Tamim itu mengakui bahwa ahli pidatonya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW memang tidak bisa, ya, diimbangi oleh ahli pidato mereka. Begitu juga dalam perjumpaan itu keluarlah penyair dari Bani Tamim dengan syair-syairnya yang juga isinya adalah sanjungan-sanjungan kepada kabilah Bani Tamim. Rasulullah mendengarkannya dan menyimaknya, ya, tidak menutup telinganya dari penyair tersebut. Dan setelah selesai dia mengungkapkan semua isi syairnya, maka Rasulullah pun, ya, memerintahkan kepada penyairnya, yaitu Hassan ibnu Thabit radhiyallahu anhu, membalas, ya, syair-syair dari kabilah Bani Tamim tersebut, ya, dengan irama dan akhiran yang sama.
akan tetapi penuh dengan sanjungan terhadap agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya mereka Banu Tamim mengakui ya kehebatan dari penyair Nabi Hassan ibnu Thabit, sehingga mereka pada hari itu ya merasa tidak bisa mengimbangi ahli pidato yang ditunjuk oleh Nabi, dan begitu juga tidak akan bisa mengimbangi kehebatan syair Hassan, yang pada akhirnya ibu sekalian mereka pulang dengan keyakinan ya yang baik, dengan keislaman ya yang mereka peluk dengan keyakinan tanpa ada dicampuri oleh keraguan sedikit pun setelah perjumpaan itu. Itu ibu sekalian salah satu adab yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kita hari ini, ayat yang ke-6, ini salah satu adab lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, ini panggilan kemesraan dari Allah. Panggilan indah dari Allah kepada hambanya yang bersifat dengan amanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, rasulnya, dan beriman kepada seluruh janji-janjinya pada hari kiamat, serta beriman kepada ketetapannya, burukkah dia, baikkah dia, yang kita yakini semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ulama mengatakan ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu itu adalah nida karamah, ya panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Akan tetapi Ibu, Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang dari ahli Al-Quran di kalangan sahabat, pernah memberikan nasihat kepada si kita, ya, bahwa apabila Allah memanggil kalian dengan ya ayyuhalladzina amanu far'au asma'akum, kata beliau, maka buka telinga kalian lebar-lebar, pusatkan perhatian kalian. Kenapa? Karena pasti di setelah panggilan itu ada satu perintah ya yang akan diperintahkan kepada kalian, atau ada satu larangan yang harus kalian jauhi, kata beliau. Kan itu far'au asma'akum, pusatkan pendengaran kalian terhadap ayat itu. Dan ternyata memang demikian ibu sekalian. Iman ini adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita. Akan tetapi uniknya dia bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, iman kita ini tidak menetap, Bu. Bukan seperti imannya malaikat, bukan seperti keimanan para anbiya. Akan tetapi keimanan kita ini yazidu wa yanqus, bisa dia bertambah, bisa dia berkurang. Ya, dan berkurangnya itu bisa berkurang kesempurnaannya,
dan bahkan bisa hilang dari seseorang, ya, sehingga memindahkannya kepada kekufuran. Baik, karena itu kata ulama ibu sekalian, setiap Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti perintah di sesudah itu adalah perintah-perintah yang akan menambah keimanan kita, Bu, bila kita taati dan patuhi. Ya, bila kita laksanakan perintah itu, ya, maka dia adalah salah satu cara untuk membangkitkan dan meningkatkan keimanan dalam hati kita. Atau kata beliau, Ibnu Mas'ud, pasti di sana ada larangan yang harus kalian jauhi. Di mana kata Allah, di mana kata Ibnu Mas'ud, ya, yang apabila larangan tersebut tidak kita hindari, bahkan kita melakukannya, ya, itulah nanti yang akan mengurangi, ya, keimanan kalian, bahkan bisa menghilangkan dan mengeluarkan keimanan itu dari dada kalian. Itu satu yang ingin kita ingatkan ibu sekalian, walau kita sudah sering, ya, berjumpa dengan ayat-ayat yang seperti ini dan juga kita jelaskan ini. Jadi itu intinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti perintah di sesudahnya atau larangan yang ada padanya ini akan bisa menambah atau bahkan bisa mengurangi keimanan kita bila larangan itu kita langgar dan sebagainya. Baik. Dan di ayat kita nih, Bu, perintah itu adalah perintah tabayun. Ya, perintah tabayun. Apa kata Allah? In ja'akum fasiqun. In ja'akum fasiqun. Jika datang kepada kalian, ya, jika di sini, Bu, in, kata ulama-ulama kita itu namanya syartiyah, huruf syarat. Ya, maknanya kalau kita jumpai di dalam Al-Qur'an huruf in, ya, atau di dalam sunnah yang disebut dengan huruf syartiyah, ya, berarti ada yang harus kita tunggu sebagai jawabnya. Dan tentu di sini Bu sekalian jawabnya adalah fatabayyanu. Jika in ja'akum fasiqum binaba'in, ya kan, jika seorang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, fatabayyanu, maka cek dulu berita itu. Nah, itu kira-kira maksud dari huruf syarat dengan jawab syarat, Bu. Ini istilah-istilah dalam bahasa Arab, ya. In ja'akum. Kemudian ibu sekalian, ini, ya, atau dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf syarat, Bu. Ada idza, ada lau, ada in. Idza apabila, ya kan, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah, maka apa? Apa sabbih, bertasbihlah. Ya kan? Atau lau, andai kata, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu ke gunung, la ra'aitahu, pasti engkau tengok gunung itu khashi'an, tunduk, patuh. Akan tetapi kalau idza menunjukkan kepastian, ya, lau menunjukkan kemustahilan, tak mungkin. Karena tidak mungkin Allah menurunkan Quran ke gunung. Ya. Baik, bagaimana dengan in, Bu? Nah, in ini kalau bahasa kita 50-50. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Nah, dia kemungkinan, Bu. In. Jika. Mananya bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Jadi datangnya seorang fasik dengan membawa kabar kepada kita, itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Tuh ya.
Tapi menunjukkan ya Bu ya, akan sering terjadi dia. Dan karena itu ya, bila datang seorang yang fasik, kalimat fasik ibu-ibu sekalian diambil dari kata fasaqa, ya, yafsuqu fisqan. Yang kata para ulama, apabila buah seperti buah kurma, Bu, terlalu kering dia atau terlalu sudah matang dia basah, maka kulit arinya itu akan berpisah dengan dagingnya. Itu ya. Itu disebut fasaqa dalam bahasa Arab. Sehingga dari kacamata syar'i ya, berdasarkan makna lughah tadi, orang yang keluar dari patuh dan tunduk kepada Allah, orang tersebut dikatakan fasik. Ya, dikatakan fasik seperti berpisahnya keluarnya ya kulit ari dari dagingnya. Ya, kalau itu ke kurma, Bu. Baik. Itu fasaqa. Karena itulah para ulama kita mendefinisikan bahwa orang-orang fasik itu ialah orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an terkadang fasik itu kata lain dari orang-orang kafir. Tapi secara umum biasanya fasik itu ditujukan kepada mereka yang senang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang macam inilah ibu sekalian kata Allah, ya, in ja'akum fasiqum binaba'in. Bila dia datang membawa satu naba, berita penting, apa langsung kita terima? Apa langsung kita telan mentah-mentah? Sami'na wa ata'na, kata Allah tidak, fatabayyanu. Tabayun dulu. Ya, tabayun dulu. Cek dulu ya informasi tersebut kebenarannya. Dan ini adalah salah satu adab ya, sifat yang sangat kita perlukan saat ini. Ya, karena memang kita sekarang hidup di dunia informasi, Bu. Ya, dengan media-media yang sangat luas yang kita setiap harinya dijejali mulai dari pagi, ya, siang, petang, malam dengan informasi-informasi baik berupa tulisan, video dan sebagainya. Karena itu akhlak ini merupakan salah satu akhlak dari Allah secara langsung kepada kita untuk kita amalkan, yaitu fatabayyanu, tabayun, ya. Baik, karena kita belajar ayat ini, Bu, memang tidak tepat kalau kita tidak sebutkan kenapa ayat ini turun kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengetahui sebab nuzulnya akan lebih memahamkan kita terhadap ayat ini, Bu. Walau memang kita tengok sebab nuzul ayat ini banyak dikomentari oleh para ulama kita. Ya, banyak riwayat-riwayat dalam buku tafsir ulama kita. Cuman salah satu yang masyhur, ibu sekalian, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Setelah masuk Islamnya dialah salah seorang yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petugas pemungut zakat. Akan tetapi zakat yang dia harus pungut itu dari kabilah Bani Al-Mustaliq.
ya, dari kabilah Bani Al-Mustaliq, yang kabilah ini dipimpin oleh seorang laki-laki namanya Al-Haris. Oh ya, seorang laki-laki namanya Al-Haris radhiyallahu anhu. Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dari Juwairiyah bintil Harith. Karena kita tahu bahwa Juwairiyah radhiyallahu anha, ibunda kita, ibu sekalian, salah seorang dari istri Nabi kita SAW, itu berasal dari Bani Al-Mustaliq. Yang ketua dari Bani Al-Mustaliq ini adalah ayahnya sendiri, maknanya mertua Nabi, Bu. Kita tahu bahwa Bani Al-Mustaliq ini sebelum Islamnya ini memang orang yang sangat buruk perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tetapi setelah mereka masuk Islam, ya, setelah mereka masuk Islam dan masuknya mereka ke dalam agama ini berkat pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Ya, berkat pernikahan Nabi dengan Juwairiyah radhiyallahu anha, masuk Islam semua kabilah itu, ya, dengan keberkahan pernikahan tersebut, yang pada akhirnya Al-Haris mengatakan ke Nabi, "Ya Rasulullah, kami adalah kabilah, ya, warga yang banyak hewan ternaknya, banyak hasil panennya," kata mereka. "Karena itu tunjuklah seorang dari sahabatmu yang datang kepada kami untuk memungut zakat-zakat kami." Dan pada akhirnya ditunjuklah Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Ma'id. Dan ditentukanlah oleh Nabi waktu, ya, pemungutan zakat dari kabilah tersebut. Maka pada waktunya, atas perintah Nabi, berangkatlah Walid ibnu Uqbah menuju perkampungan Bani Mustaliq untuk mengambil dan memungut zakat-zakat mereka. Ya, ternyata ibu sekalian, di sini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan bahwa belum lagi jumpa dia dengan Bani Al-Mustaliq, ya, belum masuk lagi dia ke perkampungannya, Bu. Pulang dia dengan alasan bahwa Bani Al-Mustaliq ini mengingat masa lalunya memang sangat cukup keras, ya, perlawanannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya, ya, dengan dugaan itu dia yakin sekali bahwa mereka ini tidak akan membayar zakatnya, ya. Akhirnya pun dia balik, tidak masuk dia ke perkampungan itu, tidak berjumpa dengan siapapun dari kabilah Bani Mustaliq, dan melaporkan kepada Nabi bahwa mereka tidak mau membayar zakat, ya Rasulullah. Ya, seperti itu, Bu. Satu riwayat yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, marah, ya. Dan atas dasar itu Rasulullah pun memerintahkan kepada Khalid bin Walid, ya, untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Ya, itu riwayat pertama, Bu. Dan ini yang paling banyak dicenderungi oleh ulama. Riwayat yang kedua, dia sudah masuk ke perkampungan itu. Dan ketika mereka Bani Mustaliq itu tahu bahwa telah datang utusan Nabi untuk memungut zakat mereka, mereka sangat beriang gembira menyambut utusan itu. Ya, mereka pun menyambutnya, ya. Akan tetapi Walid salah memahami penyambutan mereka.
Karena memang saat dia disambut oleh tokoh-tokoh dari Bani Mustalik, itu menyambutnya dengan tarian pedang, Bu. Nah, itu bahasa saya ya. Itu bahasa saya. Maknanya kebiasaan orang Arab dan orang Arab ya, memang mereka suka bersama pedangnya itu, ya kan, menyambut tamu dan sebagainya. Yang Walid menduga kalau mereka yang menyambut ini akan membunuhnya. Akhirnya dia tinggalkan perkampungan itu. Tapi riwayat ini dinilai oleh banyak ulama lemah. Makanya yang pertama tadi yang dikuatkan oleh banyak ulama kita dan dicenderungi oleh mereka, Bu. Jadi intinya sampai berita kepada Nabi bahwa Bani Mustalik tidak mau membayar zakat. Ternyata Bani Al-Mustalik sudah menunggu kedatangan petugas pemungut zakat. Zakat-zakat mereka sudah mereka kumpulkan. Tapi yang ditunggu tak datang-datang. Ya, yang ditunggu tak datang-datang. Kemudian Al-Haris, pemimpin kabilah tersebut, ya, bermusyawarah mereka, Bu. Ya, punya inisiatif, merekalah yang datang membawa zakat itu ke Madinah. Diputuskanlah oleh mereka yang datang, ya, ke Madinah dengan zakatnya masing-masing, dan Rasulullah pun telah mengutuskan ya utusan untuk mengecek kebenaran berita yang datang dari Walid. Dalam riwayat tersebut dikatakan berpasanlah di tengah jalan ya kabilah Bani Mustalik dengan zakat-zakat mereka dengan utusan Nabi Khalid bersama sahabatnya. Tersiarlah kabar di situ, ternyata berita bahwa Bani Al-Mustalik katanya tak mau bayar zakat. Ya, bahkan mereka katanya murtad, itu ternyata tidak benar. Ya, maka datanglah Khalid ya kepada Nabi SAW menceritakan yang sebenarnya. Itulah ibu sekalian, kata para ulama, asbab nuzul ayat ini. Jadi in ja'akum fasiqum binaba'in. Bila datang seseorang di antara kalian, bila datang seorang fasik kepada kalian membawa satu berita, fatabayyanu, maka cek dulu kebenarannya. Jangan ya terima mentah-mentah. Pastikan dulu. Tabayyun itu kan dari kata bayan, minta penjelasan dulu. Ya, minta bukti. Jangan sangkaan-sangkaan dan dugaan-dugaan saja. Ya. Baik. Lalu Allah tegaskan kenapa kita harus tabayyun? Antusibu qauman bijahalah. Ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Maka kata Allah, cari dulu kejelasan dari berita tersebut agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan. Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian atas perbuatan itu menjadi orang-orang yang menyesal. Dan itulah yang dipraktekkan Nabi, Bu. Dan kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi terhadap Bani Al-Mustaliq bila Rasulullah tidak mencari tahu dan kejelasan lewat Khalid. Apalagi yang diutus Nabi adalah panglima perang, Khalid bin Walid, Saifullah. Oh ya, Saifullah. Tapi Nabi berpesan kepadanya, jangan serang mereka, jangan perang mereka, cari tahu dulu kebenarannya. Ternyata setelah dicek, betul, Bu. Bahwa salah ya berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Inilah dia adab yang sangat kita perlukan, kita katakan tadi, Bu. Ya, khususnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, banyaknya terkadang informasi-informasi yang sampai kepada kita, ya, yang tidak kita ketahui sebenarnya kejelasannya, dan atas dasar itu kita tidak boleh ya mengimaninya, menelannya secara mentah-mentah sebelum kita tabayun terlebih dahulu, supaya tidak terjadi ya hal-hal yang negatif ya dengan berita-berita yang tanpa penjelasan terlebih dahulu. Dan inilah juga yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan berita dari Hudhud, seekor burung, bahwa dia telah menjumpai sebuah kaum, ya, satu masyarakat yang menyembah kepada berhala. Kata Hudhud, ya, musyrik, dipimpin oleh seorang wanita dan seterusnya. Tapi apakah Sulaiman langsung yakin dan percaya saja terhadap ucapan Hudhud? Tidak. Tapi apa kata Sulaiman alaihissalam? Ya sananzuru as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Ya, dalam surah An-Naml itu, Bu. Akan kita cek dulu, akan kita tengok dulu, kau ini benar atau engkau termasuk dari golongan pendusta. Itu kata Sulaiman kepada burung yang sangat akrab dengannya, Bu, yaitu Hudhud. Dan kita tahu burung tidak akan pernah berbohong. Ya, Hudhud tidak akan pernah berdusta. Karena itu, Bu, dalam takbir-takbir para ulama kita, ya, takbir-takbir maknanya mimpi, Bu, takbir mimpi. Kalau Quran perlu tafsir, kalau mimpi perlu takbir. Karena keduanya adalah wahyu. Ya, karena keduanya adalah wahyu. Rasulullah sebelum turun kepadanya Al-Quran, wahyu yang datang kepadanya adalah berupa mimpi. Ya, makanya mimpi itu bahagian dari wahyu. Bagian dari 46 kenabian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata mereka, para pentakbirmu, bila burung atau hewan apapun berbicara kepada kita, misalnya dalam mimpi kita, ada burung yang mendatangi kita dan berkicau dia, tapi kicauannya itu ya berbicara yang bisa kita pahami pembicaraannya, maka kata para ulama itu benar dan itu pasti. Ini kata ahli takbir. Ya. Baik, jadi itu adab pertama, Ibu sekalian, yang kita dapatkan dari ayat ini. Informasi yang datang dari siapapun, termasuk dari orang yang jujur sekalipun, seperti jujurnya seekor burung, ya, fatabayyanu, tabayun dulu, ya, tabayun dulu, supaya tidak muncul ya penyesalan-penyesalan yang diakibatkan karena tidak tabayun tadi. Baik, Bu. Itu ayat pertama. Kemudian qala Allah Ta'ala wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahui kalianlah. Tentu ini sangat jelas ditujukan kepada para sahabat saat itu, Bu. Kenapa? Anna fiikum, bahwasanya fiikum, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah bersama kalian. Sadari kalian itu, ketahui kalianlah itu, kata Allah kepada para sahabat secara khusus. Ya, karena itu jangan dahulukan pemikiran kalian, jangan kalian dahulukan ya akal kalian, jangan kalian dahulukan ucapan-ucapan orang. Bila di tengah-tengah kalian itu masih ada Nabi, berujuklah kepadanya.
tanyalah dia, minta pendapatlah kepada Nabi, minta fatwa dan sebagainya. Itu dia, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya memang secara nyata ini kepada sahabat. Tapi para ulama kita mengembangkan ayat ini, ya mereka mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui kalianlah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini kepada para sahabat, Bu. Kepada kita, di tengah-tengah kita juga ada Rasulullah. Petunjuknya, sunnahnya, ya, perintahnya, larangannya. Ada Rasulullah bersama kita. Ya, petunjuknya sebaik-baik petunjuk, sunnahnya sebaik-baik sunnah. Ada di tengah-tengah kita. Ada orang yang menghafal hadisnya dan sebagainya. Maknanya, sekalipun jasad Nabi tidak bersama kita, Bu. Akan tetapi Nabi telah mengatakan, taraktu fikum amrain. Telah kutinggalkan untuk kalian dua pusaka, yang kalian tidak akan pernah sesat bila kalian berpegang teguh kepadanya. Yaitu, kitabullah wa sunnati, kata Nabi SAW. Jadi karena itu juga, kita harus ya beradab terhadap Nabi kita. Dan salah satu adab kita kepadanya, tengok sunnah-sunnahnya, ya, tengok petunjuk-petunjuknya, contoh akhlaknya dan seterusnya. Lalu kata Allah, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kata Allah, seandainya kalian seandainya Nabi ya mengikuti, mengiyakan keinginan kalian dalam banyak hal, kata Allah, la'anittum, itu akan menyusahkan kalian, akan bikin capek kalian. Itu jangan suruh-suruh Nabi mengikuti apa yang kalian inginkan. Ini ke sahabat dulu, Bu. Tapi harus sebaliknya. Ya, harus sebaliknya. Sebaliknya apa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipatuhi, yang harus diikuti keinginannya, karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Makanya dalam Quran disebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak kami utus para rasul itu, kata Allah, kecuali untuk diikuti dan ditaati atas izin, atas perintah Allah. Ya. Makanya istri-istri Nabi itu pun tidak banyak cakapnya ke Nabi, Bu. Dan mereka lah salah satu contoh yang paling nyata dalam hal ini. Tidak banyak tuntutan mereka. Kenapa? Karena ayat ini. Karena Rasul itu, suami mereka itu tahu bahwa dia adalah utusan Allah. Dia sepatutnya yang harus diikuti. Makanya kata Allah secara jelas di ayat ini kepada sahabat, andaikan Nabi mengikuti banyak hal apa yang kalian inginkan, la'anittum. Ya, negatifnya itu ke kalian, akan menyusahkan kalian. Makanya banyak ibu-ibu sekalian riwayat-riwayat yang sudah kita ketahui bahwa apa yang diungkapkan para sahabat kepada Nabi itu banyak yang Nabi diamkan. Ya, banyak yang Nabi diamkan. Contoh, ketika Nabi menjelaskan masalah haji, Bu, ada di antara sahabat mengatakan, api kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji ini setiap tahun? Nah, apakah haji ini setiap tahun? Tapi apa kata Nabi SAW? Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, kata Nabi. Dan bila ku katakan iya, pasti akan wajib, dan ini akan menyusahkan kalian. Tidak akan mungkin kalian bisa haji tiap tahun. Nyata, Bu. Ya. Udah berapa tahun kita kena blok. Boro-boro haji umroh pun tak bisa. Kecuali dibolehkan sebentar, udah datang corona, Bu. Tak bisa lagi. Ini salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain di sana yang memang Rasulullah SAW tidak melayani apa yang diinginkan oleh sahabat saat itu. Karena sebaliknya yang terpenting.
Karena Rasul itu diutus dia untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Justru apabila kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita patuhi dia, ya, ini menenteramkan kita dan menyenangkan kita. Tapi bila sebaliknya, Nabi yang kita suruh mengikuti kita, la'anittum, akan menyusahkan kalian. Akan menyusahkan kalian. Itu kira-kira makna ayat ini, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, kata Allah. Baik. Tetapi walakinnallah, Allah telah menjadikan cinta kepada kamu keimanan dan menjadikannya indah dalam hati kalian. Ya. Kata ulama, iman itu berderajat, Bu. Puncaknya adalah tahbibul iman. Ya, tahbibul iman. Yaitu Allah cintakan kita kepada iman, dan keimanan itu, ya, serupa atau berupa hiasan bagi kita. Ya. Allah cintakan kita kepada keimanan, dan Allah jadikan untuk kita dia sebagai hiasan. Kalau keimanan itu sudah dicintai dia, Bu, dan dianggap dia satu perhiasan, maka itu akan kita jaga, ya. Dan dengan keimanan, ya, di derajat seperti itulah yang akan membuat dan melahirkan apa yang disebut dengan manisnya iman. Dan ini tingkatan tertingginya, sehingga seberat apapun perintah-perintah Allah dirasakan orang, tapi itu manis bagi mereka yang iman itu sudah menjadi hiasan baginya. Akan tetapi Allah kata, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu hiasan, ya, di hati kalian. Ya, para sahabat tentunya saat itu, Ibu sekalian, makanya mereka mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepatuhan yang sangat mengagumkan kita orang-orang sekarang. Karena itulah kita disuruh membaca sirah-sirah para sahabat itu agar kita tahu bagaimana betul-betulnya mereka patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rela mati, berkorban jiwa, raga, dan hartanya untuk agama ini, ya, menyokong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Saya ingin contohkan ke Ibu tahbibul iman dengan zina, ya, dicintakan kepada iman dan dijadikan dia sebagai hiasan. Contohnya begini, Bu sekalian, untuk memahaminya saja, untuk mendekatkan paham terhadap ayat ini. Orang-orang yang cinta kepada arak, Bu, ya, orang-orang yang peminum arak, antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ada orang, ya, dia tahu akibat yang dimunculkan oleh minuman-minuman keras itu terhadap tubuhnya, ya, terhadap tubuhnya. Dia tahu itu merusak pikirannya, merusak akal sehatnya. Tapi terus dia menyukainya, Bu. Ya, terus dia menyukainya. Maknanya apa? Ini contoh
Ya, arak itu dia sukai sekaligus dia yakini mudaratnya. Maknanya tidak dijadikan zinah untuknya. Ya, setiap minum meronta hatinya, tapi tak bisa dia tinggalkan karena sudah dia senangi minuman ini. Sulit dia lepaskan. Nah, ini satu. Ada tidak? Nah, ini lebih parah kalau sudah sampai kemari. Ya, dia mencintai arak tersebut dan dihiaskan kepada pikirannya bahwa arak ini berpengaruh baik terhadap tubuhnya, ya, melonggarkan otot-ototnya yang kejang, ya, menghilangkan galaunya dan sebagainya. Sehingga, ini lebih parah dari yang pertama, Bu. Kira-kira begitu memahami apabila orang sudah sampai keimanannya itu, ya, sebagai hiasan iman itu di hatinya, ini yang lebih tinggi, ya, apabila kita sudah dicintakan kepada kita keimanan dan dijadikan keimanan itu hiasan bagi hati kita, maka akan ringan bagi kita melakukan perintah Allah ini, ya, dan akan kita rasakan kemanisan, ya, di saat melakukan perintah itu, ya, karena memang zina, ya, kalau sudah namanya hiasan, ya, ibu tengoklah ibu memperlakukan hiasan ibu pelihara, ibu jaga, ibu simpan. Kenapa? Karena dia zina, hiasan, menyenangkan, menenteramkan ibu, ya, makanya mau minta beli terus. Taim. Sebaliknya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala juga, ya, kepada para sahabat dan tentunya kepada kita ibu sekalian, bahwa Allah juga telah menjadikan, ya, Allah juga telah menjadikan kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan itu kuruh, ya, sesuatu yang kalian benci. Ya, wa karraha ilaikum, dan membencikan kepada kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, isyan. Nah, di sini ya, ibu tengok ketika bicara tentang iman cuma satu saja, Bu. Ya, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, karena memang iman itu satu. La yatajazza, kata ulama, dia tak berpisah-pisah keimanan tubuh. Ya, iman itu satu dia. Sedangkan lawannya, ibu tengok, ya, dan dibencikan kepada kalian apa? Kekufuran, satu. Kefasikan, dua. Kedurhakaan, tiga. Isyan, ya, kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Karena ini memang bisa berdiri sendiri. Ya, kekufuran lain, kefasikan lain, kedurhakaan lain. Tapi kalau iman cuma satu. Habbaba ilaikumul iman. Itu ya. Wa zayyanahu, dan menjadikannya indah di hati kalian. Baik. Beda dengan kekufuran, beda dengan kefasikan, dengan kedurhakaan, Bu. Dia bisa berdiri sendiri. Memang betul, ya, Bu, ya, iman itu satu, akan tetapi perangkatnya tiga. Ya. Perangkatnya tiga. Yang tiga ini dia akan menjadi satu. Apa itu? Hati. Kedua, lisan. Ketiga, jarareh, anggota tubuh kita. Makanya Ahlus Sunnah mendefinisikan iman itu adalah tasdiqum bil qalbi. Ya, hati yang membenarkan dan lisan yang mengikrarkan serta anggota tubuh menerjemahkan dalam perbuatan. Itulah dia iman. Itu ya. Itulah dia iman.
makanya tiga ini harus menyatu dia. Makanya iman itu terdiri dari tiga unsur itu, Bu. Tidak boleh terpisah dia. Makanya dikatakan dia satu. Ya, maka dikatakan dia satu. Baik. Bila dicocokkan kepada tiga perkara, kufur, fusuk, dan isyan, nih, Bu. Ya. Baik. Urusan kufur itu kan urusan hati. Urusan kufur itu urusan hati, Bu. Tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati, itu salah satu unsur iman. Kekufuran itu ialah takdzibum bil qalbi, pengingkaran dalam hati, itu lawannya. Makanya mukmin kafir. Ya, mukmin lawannya kafir. Baik. Fusuk, ya, fusuk itu di lisan. Ya, kefasikan tuh itu dinampakkan lewat lisan. Ya, wal fusuk. Begitu juga wal isyan. Ini harakah, perbuatan, gerak. Ya. Tapi intinya apa? Al-iman itu wahid. Ya. Perangkatnya tiga dan pada akhirnya menjadi satu. Karena kalau dipisahkan antara hati, lisan, dan perbuatan, maka tidak lagi sempurna keimanan itu. Maka bisa ada orang munafik, ya, bisa orang fasik, dan seterusnya. Baik. Ulaika humur rasyidun. Mereka-mereka yang dicintakan keimanan dan dijadikan hiasan hatinya dan dibencikan kepada mereka kefasikan, ya, dan kekufuran serta kedurhakaan, mereka-mereka itulah kata Allah humur rasyidun, ya, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menggolongkan kita kepada orang-orang ar-rasyidun. Baik. Karena pembawa acara tadi, Bu, mengatakan sampai ayat 10, kita lanjut. Niat hati mau berhenti di situ, biar ada tanya jawab. Tapi kita patuhi moderator kita. Lanjut, Bu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ayat ini susunannya luar biasa, Bu. Memang betul-betul kalamullah. Ya. Baik, sebelum ke sana, fadlan minallahi wa ni'mah, tadi ada yang tinggal sedikit. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya. Ulaika humur rasyidun. Mereka yang dicintakan kepadanya iman, dijadikan sebagai hiasan hatinya, dibencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus karena siapa? Fadlan minallah. Itu bukan karena pandainya dia, bukan karena solehnya kita lah, tapi itu semua sebagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan jika ada dua kelompok, ya, ta'ifatan minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ya, bila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, ya, iqtatalu, mereka saling bertikai, berselisih, bertengkar, atau saling berperang. Itu dia, ya. Jadi iqtatalu itu tidak selalu diartikan dia dengan bunuh-bunuhan. Ya, tidak selalu diartikan dengan bunuh-bunuhan. Jadi jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman yang bertikai, mereka ribut, bertengkar seperti kita ulang tadi, apa tugas kita? Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Fa aslihu. Adakan islah, dan ini fi'il amar. Tidak boleh kita diamkan dua orang yang bertikai.
Ini perintah yang akan dituntut oleh Allah untuk kita lakukan. Ya, fa aslihu. Ini fi'il amar, perintah dari Allah, dalla 'alal wujub, menunjukkan wajib. Dah nyata kita tengok ada pertengkaran di antara kedua belah pihak. Ya, suami istri sudah bertengkar. Dan sebagainya. Tugas kita orang ketiga, fa aslihu bainahuma. Jadi sekalipun di sini dikatakan ta'ifah, dua kelompok. Ya, dikatakan dua kelompok di sini sekalian. Bukan berarti kelompok yang bertikai harus didamaikan, tidak. Dua orang yang bertikai pun ya harus kita adakan islah, mendamaikan mereka. Nah, karena biasanya pertikaian yang terjadi pada antar kelompok itu dimulai dari dua orang. Ya, dimulai dari dua orang. Jadi sekalipun Allah mengatakan ta'ifatan, ini bukan syarat. Ya. Tapi bila terjadi pertikaian di antara kedua belah pihak, mau kelompokkah dia, mau perorangankah dia, tugas kita fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kata Allah. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka tindaklah, ya, ambil tindakan, ya, faqatilu. Jadi qatilu di situ memang secara harfiah maknanya adalah perangilah. Nah, perangilah, ya. Tapi sebenarnya itu yang saya katakan tadi, qatil tidak selamanya dengan senjata, Bu. Ambil tindakan. Yang terkadang tindakan itu memang harus lewat senjata. Baik. Jadi faqatilul lati tabghi, maka ambillah tindakan kepada kelompok yang berbuat aniaya itu. Hatta tafi'a. Tujuannya apa? Melenyapkan mereka, menghancurkan mereka, menghabisi nyawanya? Tidak. Tapi apa? Hatta tafi'a ila amrillah. Sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Menyadari kesalahannya. Menghilangkan kezalimannya. Itu tujuannya. Itu tujuan tindakan, bukan menghancurkan, menghabiskan mereka, tidak. Tapi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at, ya, fa in fa'at, kata Allah. Jika dia telah sadar, jika mereka telah kembali, fa aslihu, setelah kalian tindak, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka damaikan kalianlah antara keduanya dengan adil, dan aqsitu, berlaku adillah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Di sini ada adil, di sini ada qistun, Bu, aqsitu. Lakukanlah islah di antara keduanya dengan cara yang adil, dan berlaku adillah kalian. Karena itu kata ulama, al-adlu wal dan wa aqsitu, di antara mereka para ulama mengatakan makna itu sama. Ya. Al-adlu dengan aqsitu sama maknanya. Tapi di antara ulama ada yang membedakannya. Kalau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang terkadang ibu sekalian, sesuatu itu kita lakukan adil, tapi tidak memuaskan semua pihak. Adil keputusan yang kita buat. Adil kita ke anak kita, Bu. Yang besar kita kasih jajannya lebih banyak dari yang kecil. Itu adil namanya. Ya kan? Tapi yang kecil itu marah dia. Kenapa abang dapat sekian? Itu adil. Baik. Baik. Kemudian aksi itu adil juga artinya. Tapi keadilan yang memuaskan semua pihak.
Tuh ya, keadilan yang memuaskan semua pihak. Setelah kita putuskan, ya, kita islah, ya, damaikan, keduanya semuanya merasa puas. Kelompok ini puas, kelompok sini pun puas. Nah, itu namanya aksitu, ya. Nah, berarti dia lebih tinggi dari sekedar adil. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Sebagai tambahan Ibu sekalian, kalau kita tengok ayat ini dari kacamata akidah, Bu, ya, dari kacamata akidah, ayat inilah yang dijadikan oleh ulama-ulama ahlus sunnah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar mereka tidak keluar dari keimanannya. Beda dengan pandangan Mu'tazilah dan yang sesuai dan dengan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, bahwa pelaku-pelaku dosa adalah pelaku-pelaku dosa besar kafir. Nah, tapi kita ahlus sunnah wal jamaah, ayat inilah salah satu bukti, ya, bahwa pelaku-pelaku dosa besar mereka tidak keluar dari keimanannya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, kata Allah. Bila terjadi pertengkaran, pembunuhan, pertikaian, itu kan dosa besar semua tuh. Di antara orang-orang yang beriman, maknanya Allah masih mengakui keimanan mereka, Bu. Nah, karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak mengeluarkan pelaku-pelaku dosa besar dari keimanannya. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Itu yang saya ingatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara mereka. Ikhwah nih, Bu, ya, dia jamak dari akh, akhun, ikhwah, ya, dan ikhwah tuh atau akhun tuh secara lughah maknanya itu adalah sama. Jadi orang yang bersaudara itu dikatakan mereka ikhwah karena memang mereka sama. Baik, dan kesamaan itu apa? Nah, terkadang sama nasabnya, makanya mereka bersaudara. Ya, sama agamanya, maka mereka diikat oleh keimanan. Nah, makanya ikhwah fid din, ikhwah fil Islam, ya, atau sama dari segi kemanusiaan. Nah, makanya sering kita katakan saudara kita orang-orang Kristen itu kan gitu. Nah, itu dari segi kemanusiaannya. Baik. Ada yang juga sama bersaudara, ya, karena umurnya dan sebagainya. Jadi akhun tuh secara lughah makna dia adalah sama. Nah, makanya apa kata Allah di Al-Isra? Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Orang-orang yang suka tabdzir itu mereka adalah saudara-saudara setan, gitu kan? Saudara-saudara itu maksudnya apa? Apa mereka senasab, saudara? Enggak, Bu. Tapi orang-orang mubazir itu pola hidupnya itu kayak setan. Itu dia. Jangan tersinggung ya. Baik, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ikhwah, sama. Ya, sama akidahnya, sama Tuhannya, sama nabinya, sama ibadahnya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Karena sama. Bila terjadi pertikaian di antara mereka, fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikan kalianlah di antara dua saudara kalian itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Terakhir ibu-ibu sekalian, kalimat la'alla di dalam Al-Qur'an itu kepastian, Bu. Ya, kalimat la'alla dalam Al-Qur'an
Bila Allah yang berbicara, itu kepastian. Makanya bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian dirahmati. Ya, karena Allah yang berbicara. Dan itu pendapat para ulama-ulama kita, baik dari kalangan sahabat, di mana Allah bila berkata la'allakum di dalam Al-Quran, dalla 'ala tahaqquq, itu menunjukkan kepastian. Yang mudah-mudahan insyaallah ya bisa kita pahami ayat-ayat ini dengan baik, dan yang paling terpenting bisa kita terjemahkan dia dalam perbuatan kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk penjelasan tafsir Al-Hujurat ayat 6 sampai 10. Masya Allah. Semoga semua ini menjadikan kita mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Amin. Pada ibu-ibu semua, sesi sekarang adalah tanya jawab. Kami persilahkan bisa menanyakan pada Ustadz untuk materi hari ini ataupun materi yang lain. Kami persilahkan. Ataupun bisa lewat chat. Nah, memang betul kata ibu tadi bahwa in ja'akum fasiqum binaba. Naba nih Bu beda dengan khobar. Ya. Naba nih beda dengan khobar. Khobar dengan makna akhbar. Ya kan, orang-orang Arab ya, di televisi mereka itu mujizatul akhbar kata mereka kan. Jadi informasi berita-berita yang mereka sampaikan ya itu disebut oleh mereka dengan akhbar. Al-Qur'an mengomentari naba ya kan. Nah, di dalam an-naba itu kan anin naba'il azim. Arti naba itu adalah berita penting. Ya, berita penting. Kalau akhbar tuh Bu, itu berita kosong yang tak terlalu perlu untuk klarifikasi atau diikuti, diminta keterangan. Tak. Tapi di sini Quran mengajarkan naba. Salah satu contoh naba itu tadi, ya kan? Itu dia. Sampainya kepada Nabi satu berita bahwa Bani Mustalik tak mau bayar zakat. Ya, atau akan menzalimi, membunuh petugas zakat gitu. Itu naba namanya. Jadi dari sini Bu, dari penggunaan kata ini, ya, dari penggunaan kata ini, betul seperti Ibu bilang di tafsir yang Ibu baca bahwa ya informasi, tidak semua informasi itu kita harus cek. Ya. Kita harus bedakan antara naba dengan akhbar. Ya. Naba salah satu maknanya itu adalah satu berita penting yang pentingnya itu ya akan bermaslahat kepada agama kita, bermaslahat kepada duniawiyah kita, bermaslahat kepada perorangan kita sendirinya, dan bermaslahat kepada masyarakat kita. Jadi kalau berita-berita akhbar sifatnya yang tidak ada kewajiban kita untuk ya mengikutinya, mendengarkan dan sebagainya, yang seperti ini itu tidak perlu capek-capek memperhatikannya, menghabiskan energi kita untuk itu. Baik, tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah naba penting, berita penting yang perlu dicek dia sebab datang dari seseorang yang fasik. Karena itu Bu, kalau orang tuh sudah fasik, sukanya berbohong terus, ada berita yang dia sampaikan, udah buang aja ini ke sampah, tidak perlu menjadi perhatian kita. Itulah bisa saya tanggapi dari pertanyaan kedua Ibu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, semoga terjawab semua pertanyaan Mbak Nana. Masih ada waktu Ustaz, satu pertanyaan lagi. Silakan Bu. Iya. Selama Silakan belum azan saya masih bisa insyaallah. Jazakallah Ustaz. Mbak Ita silakan. Ya, Ustadz mau nanya yang soal kurban Ustadz. Kalau Rasulullah itu kan dalam riwayat ini, maaf kalau saya dikoreksi kalau saya salah. Dalam satu riwayat itu kan Rasulullah memotong satu kambing, kemudian diniatkan ini untuk keluargaku dan umat ya kalau nggak salah Ustadz. Terus yang kemudian ketika pada haji wada, Rasulullah berkurban dengan 100 unta. Yang 63-nya dipotong Rasulullah sendiri. Nah, kemudian dikaitkan dengan yang sekarang kan yang kalau di Indonesia itu
eh, sapi itu dengan diibaratkan untuk 7 orang, Ustadz. Terus Iya. ada juga yang ceramah-ceramah yang saya dengarkan itu ya satu keluarga cukup aja satu kambing gitu. Hmm. Satu kambing atau satu sapi. Nah ini gimana pemahaman yang bisa gitu? Apakah kita boleh seperti Rasulullah lebih dari satu atau gimana? Terus kemudian ini Ustadz apa sih namanya? Ya diniatkan ya itu dulu aja Ustadz, saya lupa lagi. Iya, kurban Bu, ya dari riwayat yang dua riwayat yang Ibu sebutkan tadi. Satu dipotong oleh Rasulullah dan mengatakan hadza minni wa ummati. Ini dariku ya Allah dan umatku. Kemudian pernah Nabi motong hadza minni wa ailati. Ini dariku dan keluargaku. Ya, tapi nanti di Haji Wada seperti Ibu bilang tadi Nabi berkurban dengan 100 ekor unta yang dipotong sebahagian dan sisanya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa, Bu? Ibu boleh berzakat, berkurban, ya. Jadi kurban itu sekurang-kurangnya, begitu dia, Bu. Jadinya kita buat sekurang-kurangnya 1 ekor untuk 1 keluarga. Oke. Ya, bukan 1 ekor untuk 1 kepala. Sekurang-kurangnya 1 ekor untuk 1 keluarga. Dalilnya ini dariku dan umatku kata Nabi, Bu. Dipotongnya yang lain, ini dariku dan keluargaku, istri-istrinya. Itu dia. Tapi kalau misalnya sebuah keluarga, Bu, satu keluarga mau berkurban, ya kan? Kebetulan mereka terdiri dari 7 orang di rumah itu. Maka mereka beli sapi. Ya kan? Lalu setiap orang tuh disebutkan namanya dalam penyembelihannya. Itu juga boleh. Atau satu keluarga itu, ya, satu keluarga mau menyembelih, satu orang kita bilang mau menyembelih lebih dari 1 ekor, dia punya 2 ekor, punya banyak duit, mau dia banyak kurban, itu juga boleh, ya. Itu juga boleh. Cuman banyak orang, memang seperti Ibu bilang tadi, banyak orang mengira, ya, bahwa kurban itu 1 orang 1 ekor untuk 1 kepala. Tidak. Itu yang banyak dipahami orang. Makanya kan tak heran kita di Indonesia tuh ada istilah bergantian berkurban dalam sebuah keluarga, Bu. Mah, tahun ini kamu. Nah, tahun kemarin kan sudah ayah gitu kan. Sudah saya suami. Nah, tahun ini kamu. Jadi disembelih atas nama istri. Tahun kemarin disembelih atas nama. Nah, Rasulullah tidak mempraktikkan kurban seperti itu. Jadi dari 2 riwayat yang Ibu sebutkan tadi, baik di Haji Wada dan Nabi memotongnya sendiri untuk keluarga dan umatnya, ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya kurban itu 1 ekor untuk 1 keluarga, ya. Dan bila ada orang ingin lebih dari 1 ekor untuk memotong kurbannya, falyatafaddal, alangkah luar biasanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah apabila memahami kurban 1 ekor untuk 1 kepala. 1 orang kepala. 1 orang, Bu. Ini yang salah. Iya. Wallahu Saya a'lam. ingat Ustadz, ini yang tentang orang meninggal Ustadz, yang kalau seorang udah meninggal kayak orang tua atau kakak atau siapapun, apakah Iya. itu tetap kita boleh kurbankan juga atas nama beliau atau itu masuk dalam keluarga yang seperti itu gitu? Iya. Pendapat yang ini memang ada khilaf, Bu. Tapi pendapat yang yang muktamad, yang dikuatkan oleh para ulama kita adalah orang-orang yang sudah wafat dia tidak perlu kita siapkan 1 ekor kambing, ya, untuk kurbannya yang dipotong atas namanya. Ya, ini fatwa ulama yang terkuat, mengingat apabila ibu berkurban, Bu, atau suami berkurban, ya, maka semua keluarga ibu itu masuk, termasuk yang wafat, ya, termasuk yang sudah wafat. Kita sebagai anak bila kita berkurban, Bu, insya Allah ya kita akan dapat pahalanya. Mak kita yang sudah wafat pun akan mendapat pahalanya. Itu dia. Dan sekalipun, ya, misalnya itu tidak kita niatkan, itu yang Ibu sebut tadi dalil itu kan, hadza minni wa ummati.
Mereka-mereka yang sudah wafat yang belum sempat berkurban misalnya, Bu, Rasulullah telah mewakilkannya di masa hidupnya. Subhanallah. Jadi karena itu yang paling kuat. Ditambah kalau dari segi dalil, ya, dari segi dalil bahwa berkurban ini adalah ibadah orang hidup. Ibu tengoklah dalilnya. In apa? Fasalli li rabbika wanhar. Sembelih, salatlah engkau karena Tuhanmu. Kata ahli tafsir ini salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah. Ya, dan sembelihlah. Makanya apa kata ulama, ibadah kurban ini dia berkaitan kepada waktu, ya, berkaitan kepada waktu. Waktu maksudnya waktu salat Id. Kemudian berkurbanlah. Makanya atas dasar itu pula sepatutnya yang terbaik, ya, yang berkurban itu yang salat Id baru dia berkurban, Bu. Maknanya kalau dia saat salat, walau sah kurban dia, ya. Dan salah satu yang dipahami oleh ulama, ya, dari sini, salatlah engkau karena Tuhanmu, salat Id, kemudian berkurbanlah karena Tuhanmu juga, menunjukkan ibadah ini adalah ibadah untuk orang hidup, ya, ibadah orang yang sedang salat, Bu, gitu ya. Adapun bagi mereka yang sudah wafat, ya, tak usah pun kita khususkan, ya, bagi mereka kurban, tapi apa yang kita lakukan itu insya Allah akan berpengaruh kepada mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Kalau Ustaz, semoga terjawab semua pertanyaan Mbak Ita. Ustaz, azannya jam berapa ya Ustaz? Masih ada 20 menit lagi, Bu. Oke, Ustaz, ini ada satu pertanyaan khusus dari Bu Ketum. Silakan Bu Ketum, Mbak Susi. Makasih Mbak Titi. Ustadz mau menambahkan yang tadi Bu Anita aja. Apakah hukum kurban itu berlaku pada kesanggupan seseorang? Jadi contohnya gini, misalnya ada orang yang ikut bekerja dengan kita, kalau diukur beliau mungkin uangnya tidak cukup untuk walaupun sudah berusaha menabung, tapi nggak bisa juga untuk beli hewan kurban. Nah, apakah kita bisa menjadikan itu sebagai apa jadinya? Bagian kurban kita juga, misalnya kita belikan saudara kita yang memang dia tidak mampu untuk berkurban, terus jadi untuk beberapa orang gitu, Ustadz, dari lingkungan keluarga kita. Itu apa itu bisa, Ustadz? Iya. Satu, kurban mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, dan menurut pendapat mazhab Hambali fardu kifayah, ya. Jadi mana jumhur mengatakan tidak wajib, ya, tapi dia adalah sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadahnya kurban ini pun ya ta'allaqu bil istita', kata ulama. Dia berkaitan dia kepada kemampuan, ya kan? Itu hukum asalnya berkaitan kepada kemampuan. Maknanya mereka yang mampu berkurban, ya kan, sunnah muakkadah bagi mereka untuk memotongnya. Dan bila mereka tidak memotongnya, sejak menurut pendapat jumhur, bila mereka tidak berkurban, mereka tidak berdosa, akan tetapi banyak kerugian yang mereka dapatkan karena luput dari mereka kebaikan-kebaikan yang dijanjikan bagi orang yang berkurban. Baik. Baru ke pertanyaan Ibu. Bila ada orang yang kita sayangi atau yang kita kenal yang menginginkan berkurban, tapi dia tidak mampu berkurban, ya, lalu dibuatlah cara sehingga ikut dia berkurban. Misalnya dengan kita menyiapkan satu kurban untuknya, ya, menyiapkan satu kurban untuknya, kita kasih uang, dibelikan kurban dan dipotong atas namanya, ya kan? Atau kita beli satu ekor lembu, dan di situ terdiri dari 7 orang, kita masukkan dia. Apakah ini boleh? Sangat boleh, Bu.
ya kan, sangat boleh. Tapi secara hukum asal bahwa kurban sunnah muakkadah dan dikaitkan dia kepada kemampuan, ya. Mana yang mereka yang tidak mampu tidak ada masalah, ya, cukup mereka makan dagingnya saja dan tidak disembelih atas nama mereka. Tapi apa yang Ibu tanyakan sangat baik, ya, apabila kita menyumbang atau bersedekah sehingga orang bisa berkurban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz keterangannya. Iya Mbak Titi. Iya, Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Semoga terjawab semua pertanyaan Ibu. Alhamdulillah karena waktu juga yang sudah menjelang zuhur, mari kita tutup taklim ini. Semoga jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya, kepada para pengurus sawah atas penyelenggaranya taklim ini, dan kepada Ustaz juga yang telah memberikan materi. Semoga semua menambah ketakwaan keimanan kita dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan semoga bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, saya mohon doanya Ustaz untuk menutup taklim ini untuk kita semua. Semoga kita selalu diteguhkan dalam keimanan, ketakwaan. Semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Silahkan Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا مجيب السائلين. اللهم ذكرنا مما نسينا. اللهم ذكرنا مما نسينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz, maaf lahir batin. Ada kurang-kurangnya. Yuk, saya pamit Bu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Yuk, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.